kurang lebih begini, jaksa itu memegang management of the case, to manage apakah kasus itu mau diapakan gitu, dan juga to control the case. Jadi saya kira ini peran yang sangat penting. Untuk penuntutan yang sukses perlu penyidikan yang sukses. Saya kira itu kata kunci. Jadi kalau mau penuntutan berhasil, penyidikannya harus berhasil. Jadi jaksa tidak boleh tidak tahu menahu soal penyidikan. Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Mega Yulanda, Jaksa Fungsional dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Hari ini kita kembali di dalam acara kesayangan kita, yaitu Podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Hari ini saya menjadi host namun tidak sendiri, saya ditemani langsung oleh jaksa senior saya, yaitu ada Dr. Neva. Ibu, boleh Bu, perkenalan dulu dong Bu. Oke, sahabat Adiaksa, sahabat jaksa seluruh Indonesia, perkenalkan saya menemani Mbak Mega selaku host di sini. Nama saya Neva dan saat ini bertugas di Kejaksaan Agung, koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Wah, keren banget ya Bu ya, masih muda sudah menjadi koordinator. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Neva. Bu, ya, katanya hari ini kita spesial banget nih Bu. Pasti. Karena ada bintang tamunya yang sulit diwawancara. Waktunya padat Bu. Waktunya padat, sulit sekali karena tidak ada waktu yang sempit, yang longgar gitu ya. Siapa sih Bu? Boleh dikasih tahu dong Bu. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa pakar. Mungkin Mega sudah tahu, teman-teman semua sudah tahu, dan beliau adalah Profesor Dr. Topo Santoso SH MH. Terima kasih sudah diundang. Selamat datang Prof. Terima kasih. Apa saya menyapanya sahabat Adiaksa? Sobat Adiaksa. Sobat Adiaksa. Iya. Terima kasih Prof sudah datang. Ini podcast kedua kita ya Prof ya, kayaknya kalau di Kejaksaan ya. Yang pertama dulu di Hotel Sultan ya Dok? Oh betul, iya, bukan di studio ini ya. Ini studionya Tapi keren. udah tahu belum kalau Prof ini dari UI loh, Universitas Indonesia. Wow. Guru besar. Wow. Guru besar Universitas Indonesia, dan mungkin banyak sekali murid-muridnya Prof ini yang mungkin ada yang nonton, nonton ya Prof ya, termasuk saya ini dulu diuji sama Prof waktu beliau menjadi dekan Fakultas Hukum. Oh iya, pas dekan waktu itu ya, cukup lama. Beliau bersedia menguji saya pada saat ujian terbuka promosi S3 di Universitas Hasanuddin. Luar biasa Dr. Neva. 10 pertanyaan dan 10 ya. Sampai ingat karena Prof ini kan pakarnya ya. Tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Beliau juga sudah diakui nih. PhD-nya dari luar negeri loh ini, Mega. Dari tetangga, dari Malaysia. Dari Malaysia ya Prof ya. Iya. Pantesan nih Prof, kayaknya kalau misalnya ada pepatah bilang roda itu berputar katanya kan. Waduh, kalau dulu kalau dulu Dr. Neva yang ditanya-tanya katanya ada 10 pertanyaan. Sekarang gantian nih ya. Waduh. Gantian. Kayaknya berapa pertanyaan? Udah berapa pertanyaan? Sudah siap. Jadi hari ini kita di sini hari ini podcast kita itu temanya adalah peran jaksa sebagai dominus litis dalam penanganan perkara. Ya gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kayaknya Ibu udah nggak sabar nih Bu. Ada pertanyaan langsung kan Ibu? 10 pertanyaan dari luar biasa. Iya Prof, ini yang lagi hangat, ada pro dan kontra. Kami ingin tahu ini Prof terkait dengan prinsip dominus litis ini. Itu katanya universal. Nah, ini maksudnya seperti apa? Dan itu merupakan tadi Mbak Mega sudah bilang itu adalah peran jaksa ada di situ, di prinsip itu. Silakan Prof. Kasih Dr. Neva dan Mbak Mega ya, pertama untuk undangannya, dan mudah-mudahan podcast kejaksaan makin top ya, makin keren ya. Nah, jadi memang dominus litis ini memang sudah lama, dan kalau kita berasal dari keluarga hukum civil law ya, seperti Indonesia dan juga Belanda, Jerman, Spanyol, Itali dan lain sebagainya, bahkan termasuk di luar Eropa misalnya Brazil dan sebagainya, tentu asas atau prinsip dominus litis ini bukan suatu yang asing, sebab di negara-negara civil law khususnya jaksalah yang menjadi master of the case atau master of the suit. Jadi
jaksa lah yang membawa perkara itu untuk diproses di pengadilan atau mungkin untuk menstopnya, tidak dilanjutkan dan sebagainya. Makanya bahkan sebetulnya di negara-negara common law juga kita mengenal adanya penangguhan penuntutan, penghentian penuntutan atau non-prosecution agreement, perjanjian untuk tidak menuntut, atau bahkan plea bargaining yang kita kenal di negara-negara common law pun itu jaksa yang melakukannya. Jadi jaksa dengan pihak terdakwa. Begitu juga kalau di Indonesia, saya kira apakah mengajukan perkara pengadilan atau tidak, atau mungkin proses lain ya, itu jaksa yang memegang peran penting. Jadi master of the case atau master of the suit ya. Jadi kurang lebih begini, jaksa itu memegang management of the case, to manage apakah kasus mau diapakan gitu, dan juga to control the case. Jadi saya kira ini peran yang sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya Mega boleh tanya, Prof, dominus litisnya sendiri berarti memang sudah ada sejak dahulu ya, Prof, ya? Bukan baru saat ini aja booming di masyarakat terus menjadi sesuatu hal yang pro kontra kan, Bu? Iya, bukan. Kalau saya boleh tambahkan gini. Jadi dulu saya menulis tesis waktu saya S2 di UI itu sudah cukup lama ya. Tahun 90-an lah, pembimbing saya itu Prof. Sacipto Raharjo. Narasumber saya Prof. Andi Hamzah antara lain, Prof. Marjono dan tokoh kejaksaan waktu itu, saya ingat saya Jampitsus waktu yang bertugas waktu itu ya. Jadi dan penelusuran saya itu sampai ke misalnya ya Undang-Undang Kejaksaan 15 tahun 60 ya. Itu ada yang menarik di situ. Di penjelasan itu dikatakan bahwa, dan ini saya ingat betul, untuk penuntutan yang sukses perlu penyidikan yang sukses. Saya kira itu kata kunci. Jadi kalau mau penuntutan berhasil, penyidikannya harus berhasil. Jadi jaksa tidak boleh tidak tahu menahu soal penyidikan, karena jaksa itu bukan menjadi tukang pos, istilah guru saya Prof. Marjono ya. Kalau tukang pos itu misalnya ada berkas penyidikan diserahkan ke jaksa gitu kan, terus kemudian jaksa membawa ke pengadilan, itu kan seperti tukang pos ya. Nah itu yang ditolak betul oleh Prof. Marjono ya. Dan saya setuju dengan itu. Tugas jaksa itu bukan membawa berkas dari penyidik ke pengadilan, tapi justru dialah dominus litis, dia yang menguasai perkara itu, mau diapakan perkara itu. Karena apa? Karena kalau bahan bakunya dari penyidikan itu jelek, buruk, nanti jaksa yang harus menanggung bebannya di pengadilan, karena penuntutan juga akan buruk gitu. Jadi kalau misalnya ya suatu perkara dibawa oleh jaksa kemudian gagal, nah ini masyarakat jangan hanya melihat figur jaksanya ya kan, tapi juga betul ada urut-urutan sampai ke belakang. Gitulah kurang lebih. Jadi cukup lama itu sebetulnya. Prof, memang kan kalau jaksa itu kan bekerjanya melakukan penuntutan, memang betul. Kemudian sebetulnya objeknya kan kita mencari keadilan, kebenaran material. Betul. Nah, kebenaran material itu kita harus membuktikan di hadapan hakim. Akan menjadi sesuatu yang tadi yang Prof bilang, penuntutan tidak akan berhasil kalau kami tidak mengetahui atau jaksa tidak mengetahui penyidikannya seperti apa. Betul. Bagaimana cara memperoleh barang buktinya, bagaimana saksi-saksi itu dihadirkan. Itu kita harus tahu. Jadi tidak sekedar membaca dalam berkas kan, Prof, ya. Tapi sekali. Pada kenyataannya kalau Prof perhatikan barangkali dalam prakteknya seperti apa, Prof? Kalau saya merasa sih sebetulnya di Indonesia ya tidak belum terbuka belum untuk dominus litis ini gitu loh. Betul. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai sistem peradilan pidana ini dikotak-kotakan. Artinya begini, keberhasilan sistem peradilan pidana itu keberhasilan semua komponen. Keberhasilan SPP, sistem peradilan pidana itu ya keberhasilan penyidik, penuntut, ya hakim, ya. Itu keberhasilan semuanya. Makanya di dalamnya itu ada sub-subsistem. Jadi bukan masing-masing sistem sendiri, karena semuanya itu masing-masing subsistem itu berada dalam satu lingkup besar, yaitu sistem peradilan pidana. Tujuan dari SPP ini satu. Jadi sebetulnya tujuan besar dari sistem peradilan pidana itu menanggulangi kejahatan, menegakkan keadilan, melindungi victim of crime, mencegah jangan sampai orang mengulangi kejahatan dan seterusnya. Itu tujuan semuanya. Nah, kalau ini dikotak-kotakan seolah-olah tujuan dari penyidik dengan tujuan dari penuntut itu beda seolah-olah, padahal sama. Artinya
kalau ada orang misalnya ada jaksa menuntut lalu gagal karena buruknya penyidikan yang sudah tidak bisa diapa-apain, udah coba untuk diperbaiki tapi tetap aja itu yang dibawa ke pengadilan, ya misalnya dibebaskan atau lepas. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab jaksa. Dan kalau sampai nanti di pengadilan, katakanlah nih pengadilannya misalnya kurang benar juga, berarti kan putusannya juga tidak adil, tidak tepat gitu. Ini juga kesalahan dari keseluruhan sistem. Jadi saya selalu melihat itu, Dr. Neva dan Mbak Mega, saya selalu melihat inilah tujuan besar dari SPP kita, yaitu keadilan, perlindungan, mencegah kejahatan dan sebagainya. Jadi harusnya melihatnya secara utuh gitu. Iya. Mega tahu nggak? Sebetulnya Prof kita ini mendukung tugas kita loh, dominus litis yang kita pegang ini. Contoh nih, saya udah kulik nih, wah CV-nya Prof gitu. Kenapa saya bisa ngomong bahwa Prof adalah pengusung dominus litis juga? Prof ini kalau tidak salah sebagai anggota Panwaslu pusat, ya Prof ya. Nah, dalam praktek penanganan tindak pidana pemilu itu dalam satu koridor yang sama, Prof. Jadi dalam 1 kali 24 jam ketika kita ditemukan adanya laporan atau temuan dari Bawaslu atau Sentra Gakumdu, itu jaksa ada di situ. Ada di situ. Penyidik polisinya ada di situ. Betul. Kita menentukan bareng-bareng ini. Kita sama-sama. Jaksa juga akan membimbing atau memberikan, memonitor kegiatan tersebut. Karena kan waktu proses beracara tindak pidana pemilu itu singkat banget kan, betul, ya Prof? Sangat singkat. Jadi Prof ini bagian dari dominus litis kita loh. Iya. Jadi saya mau tambahkan ceritanya Dr. Neva tadi. Sebetulnya itu saya ikut jadi pelaku sejarah nih. Wah, jelek-jelek ini. Bersama dulu saya ingat dari Kejaksaan Agung tuh Pak Masyudi Ridwan. Ya. Kami berdua, kemudian dari kepolisian ada 2 orang perwira kepolisian. Jadi belum ada dulu Sentra Gakumdu itu di pengadilan, di Undang-Undang Pemilu belum ada. Jadi cikal bakalnya di tahun 2003-2004. Ya. Nah, jadi waktu itu secara informal kita rapat gimana caranya. Ini bersama nih waktu itu Panwaslu, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, gimana caranya agar perkara itu cepat gitu kan. Betul. Maka kemudian kita bikin forum. Nah, jadi awalnya itu Sentra Gakumdu itu ya forum silaturahmi kayak ini ya, bancaan gitu ya. Jadi forum diskusi antara Panwaslu, kepolisian, kejaksaan agar perkara cepat. Kenapa? Ya sekarang sudah ada kan di Undang-Undang Pemilu. Jaksa ada di situ, berarti jaksa bisa memberi petunjuk-petunjuk yuridis, ya kan? Betul. Misalnya arahnya nih pasal berapa dari Undang-Undang Pemilu? Betul. Apakah ini tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum? Jaksa langsung mengarahkan di situ. Sebab betul aktif. Kita punya peran penting. Betul. Sebab apa? Sebab Panwaslu ini mohon maaf ya kan, Panwaslu tidak seluruhnya sarjana hukum. Sehingga dan semangat Panwaslu tuh apa aja melanggar Undang-Undang Pemilu gitu kan. Nah, sementara polisi penyidik waktu itu lebih banyak bagaimana mencari fakta-fakta, bukti-bukti dan sebagainya. Jaksa yang mengarahkan ini pasal berapa, ini pasal berapa. Jadi sebetulnya itu salah satu contoh sih ya. Kita sampai tahu loh, Prof, misalnya saksinya ini. Jadi saksinya untuk kasus ini Prof Topo. Jadi bukan hanya sekedar baca berkas nih. Kami juga menentukan besok penyidik harus bisa menghadirkan Prof Topo untuk bersaksi atau klarifikasi kan Prof di tahap-tahapan di Bawaslu tersebut ya Prof ya. Kalau sekarang jaksa mungkin baru ketemu saksinya di pengadilan ya. Tapi kalau untuk tindak pidana yang umum ya, pemilu kita kalau tindak pidana pemilu ya. Tapi kalau umum kan kadang-kadang sebentar Prof. Gitu ya? Tapi untuk ada perkara lain misalnya kita punya Satgas Mafia Tanah. Nah, di situ ada jaksa. Itu juga contoh yang lain ya. Satgas Mafia Tanah. Iya, itu bisa sama-sama bersinergi. Sejak dari awal membimbing, kita memonitor. Ya, jadi perkara itu yang megang mengendalikan adalah jaksa gitu, Prof. Artinya secara materi jaksa sudah menguasai dari awal sehingga ketika maju ke pengadilan lebih percaya diri karena perkara itu sudah materinya, buktinya segala macam sudah lebih dikuasai. Ya, itu contoh misalnya saya kira contoh tepat itu. Iya. Kalau kita belajar dari luar negeri mungkin Prof bisa kasih contoh lainnya Prof yang seperti ini loh dominus litisnya. Gitu. Ya, jadi sebetulnya yang tadi saya sampaikan bahwa jaksa sebagai kan gini, kalau komponen SPP itu ada Kejaksaan Agung. Biasanya Kejaksaan Agung itu berdekatan dengan pengadilan hakim. Sebab apa? Sebab dia itu kan harusnya memang
berdiri pada posisi sebagai perwakilan state, negara gitu ya. Jadi dia sebetulnya objektif kan, tidak berada pada posisi ini, tapi dia mewakili negara misalnya untuk melindungi victim, untuk menegakkan perundang-undangan pidana dan seterusnya. Nah, jadi nanti jaksa inilah yang tahu, karena sifat tindak pidana itu kan peradilan kan hanya menunggu, pasif sebetulnya kan. Dimanapun peradilan pidana itu kan pasif, sehingga dia menunggu. Nggak mungkin tanpa ada perkara diserahkan oleh jaksa dia akan bersidang kan, nggak mungkin. Jadi jaksa yang sebetulnya menentukan apakah perkara dari yang terjadi entah ditemukan oleh aparat penegak hukum atau laporan masyarakat atau pengaduan, itu jaksa yang nanti akan harusnya nih memonitor dari awal, mengetahui dari awal ini ada laporan apa, pengaduan apa dan seterusnya. Dan jaksa inilah yang sebetulnya sejak awal, makanya kalau di KUHAP itu kan ada, karena sudah berubah dari HIR menjadi KUHAP, makanya ada yang namanya prapenuntutan. Ya, itu ada buku saya yang dulu dari tesis ya, perkembangan prapenuntutan. Jadi di situ sebenarnya bukan sekedar formalitas. Jaksa hanya menerima SPDP, jaksa kemudian misalnya ya memperpanjang penahanan, itu sama sekali bukan formalitas. Harusnya ya, dengan pemberitahuan dimulai penyidikan itu, jaksa sudah mulai bisa aktif. Misalnya, itu tepatnya pasal ini, tepatnya pasal itu misalnya. Nah, sehingga ruang komunikasi yang disebut prapenuntutan di situ, itulah bagaimana jaksa bisa tadi menjalankan salah satu fungsi dari dominus litis. Nah, kalau perkara itu memang tidak layak untuk diajukan ke pengadilan, ya jangan diajukan ke pengadilan, karena nanti akibatnya bisa bebas atau lepas. Jaksa yang menentukan ya, Prof? Jaksa yang menentukan itu maju atau tidak. Jadi, nah kemudian juga misalnya ada alat-alat bukti yang kurang atau ahli yang kurang sebagainya. Jadi forum prapenuntutan itu diharapkan memang jadi harus sangat produktif dan sangat efektif, sehingga nanti produknya lah yang diajukan ke pengadilan sudah bagus gitu. Jadi kalau tadi Mega lihat Bu, ternyata dominus litis. Maaf, saya terlalu cerewet nggak nih? Saya seru ya. Mega berasa lagi kuliah. Saya kayak kuliah lagi. Jadi praktek dominus litis ini justru bisa bikin prapenuntutannya ini lebih efektif dan efisien ya, Prof ya. Dan jangka waktunya juga kayaknya lebih. Kalau jaksanya turun langsung memperhatikan kan, waktu yang digunakan juga menjadi lebih efisien ya Bu ya, lebih singkat. Nah itu saya mau sedikit beri catatan gini. Tadi kan ditanya oleh Dr. Neva gimana di negara lainnya. Prapenuntutan itu sendiri menurut saya ngikuti pendapat guru saya Prof. Marjono, itu khas Indonesia. Indonesia. Jadi itu semacam temuan. Apa ya? Karena saya boleh minum ya? Boleh, Prof. Walaupun live juga minum nggak apa-apa. Prof. Nah, jadi kalau beberapa negara sivilo khususnya ya, jadi tadi ya, jaksa itu adalah master of the case atau master of the suit. Dia menentukan perkara itu dimajukan atau tidak. Dia manage, dia mengkontrol itu, sehingga dia harus tahu apakah sudah tepat pasalnya, kemudian alat buktinya dan sebagainya. Nah, jadi bukan soal kuasa-kuasaan, bukan soal the power of, misalnya bukan soal dominus litis itu diartikan pemegang power dari semuanya, bukan, tapi tadi ya lebih tepat kepada dia itu master of the case, master of the suit ya. Dia memanage itu. Kenapa begitu? Karena dia bukan tukang pos. Dia adalah harus memastikan perkara yang dibawa ke pengadilan itu berhasil gitu. Ya, nah, sekarang di Indonesia itu kan jadi, ini sejarah agak panjang nih, ada soal politik, ada soal macam-macam lah, sehingga di KUHAP lah ditemukan lah para yang rapat ini dulu, para tokoh-tokoh dari penegak hukum, ahli-ahli dan sebagainya, ya sudah ada namanya prapenuntutan, di mana ruang komunikasi antara penyidik dengan jaksa. Kenapa begitu? Tanpa ada itu, maka jaksa tiba-tiba dikasih berkas, terus kemudian berkasnya harus diajukan ke pengadilan, itu lebih parah lagi. Makanya harus ada ruang komunikasi namanya prapenuntutan, sehingga disitulah jaksa bisa berperan untuk memberikan petunjuk dan seterusnya. Walaupun bolak-balik harus dipastikan oleh jaksa bahwa memang betul yang dibawa ke pengadilan itu berkas yang bagus gitu sebetulnya. Nah, jadi memang dalam penelitian empiris kadang-kadang jadi masalah, ada masalah lah di prapenuntutan itu, tidak selalu berhasil gitu Mbak Mega. Prof, saya mau tanya, kan Prof ikut nih dalam KUHP yang baru nasional ini.
Nah, di situ kalau kita lihat di penjelasan pasal 132 KUHP dikatakan bahwa penuntutan itu merupakan peradilan dari prosesnya dari penyidikan sampai ke penuntutan. Menurut Prof itu sudah memenuhi dominus litis juga di KUHP kita yang nanti Dr. Neva lebih apal nih pasalnya dari saya nih. Prof yang bikin loh. Ya, saya bantu bikin sebetulnya bagi para begawan ya. Jadi gini, saya kira pertanyaan itu sangat menarik ya. Penuntutan sendiri mungkin bisa diartikan dua ya. Kalau penuntutan yang sempit itu mungkin diartikan bagaimana jaksa membawa berkas yang sudah lengkap tadi, menyerahkannya ke pengadilan dengan misalnya terdakwanya, lalu meminta kepada pengadilan untuk menyidangkan itu. Mungkin itu dalam arti sempit, ya kan? Itu kan seolah-olah semacam suatu formalitas untuk membawa perkara ke pengadilan. Itu penuntutan dalam arti sempit. Nah, tapi dalam arti luas tadi yang saya katakan itu kan part of the whole proses, yaitu bagaimana membawa suatu perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyidikan dan sebelumnya penyelidikan bagaimana agar itu bisa dibuktikan di pengadilan yang terbuka untuk umum, yang lebih krusial ini karena ini terbuka untuk umum. Nah, masalahnya banyak orang mengira kan itu terbuka untuk umum nih, jadi itulah yang kita harus anggap sebagai yang paling benar gitu. Oke. Tapi ini diingatkan oleh para ahli hukum juga, justru proses-proses yang tidak tampak oleh umum ini juga sangat kritikal, ya kan? Karena ini tidak tampak oleh publik. Bagaimana proses memeriksa tersangka itu kan tidak terlihat oleh publik. Nah, disitulah saya kira jaksa mempunyai peran penting untuk mengontrol itu sehingga hak asasi manusia dijamin, kemudian perkara memang tepat arahnya. Sekarang kan rumit nih ya, kalau ada pasal-pasal dari undang-undang umum KUHP berhadapan dengan yang khusus undang-undang korupsi atau perbankan itu mudah ya. Tapi kalau yang khusus sama khusus itu kan lebih rumit. Hanya pengetahuan yuridis yang betul-betul bagus lah yang bisa membedakan apakah ini masuk perbankan atau tipikor atau pajak dan sebagainya. Itu butuh keahlian yang yuridis yang kuat, saya kira gitu. Saya sudah menjawab belum sih? Kalau saya kemana-mana nih. Enggak, Prof, keren. Ya, jadi kita tahu banget bahwa memang prinsip dominus litis itu jaksa lah pengendali perkara dan juga memonopoli perkara tersebut. Dalam artian memonopoli bukan sewenang-wenang ya, Prof ya. Iya, bukan soal poweran gitu ya, poweran yang gitu. lebih Karena power. Ketika kami di lapangan, Prof, kenyataannya penyidik juga berdiskusi sebelum, bahkan kadang sebelum yang tadi saya sampaikan dalam mafia tanah tersebut misalnya, dalam kasus-kasus mafia tanah di awal sebelum SPDP kita sudah diskusi betul. Jadi udah kelihatan ini arahnya seperti apa gitu. Bahkan nggak jarang banyak polisi suka nanya dulu sama kita ya. Biasanya mereka yang aktif melakukan komunikasi, Bu, ini baiknya kalau perkara seperti ini pakainya pasal berapa ya? Karena banyak kan biasa, Prof, kalau pasalnya tipis-tipis gitu mereka juga kadang masih bingung menentukan kan, Bu, apa ya? Ya gitu. Jadi biasanya memang mereka sudah menanyakan. Jadi sebetulnya praktik dominus litis sendiri sudah terjadi sebenarnya. Cuma masalahnya jaksa bukan konsultan ahli, tapi bukan untuk ditanya aja kan. Itu bagus sih, menurut saya bagus karena itu sebetulnya sudah ada komunikasi informal yang bagus ya. Tapi memang secara institusional atau secara fungsi memang itulah jaksa mesti, intinya tadi saya betul-betul terkesima lah dengan penjelasan undang-undang lama ya, undang-undang kejaksaan lama 1560 itu bagus sekali. Jadi untuk penuntutan yang berhasil perlu penyidikan yang berhasil. Jadi bukan terkotak-kotak, dia ada suatu kontinum terus sampai ke pengadilan. Jadi bukan terputus gitu. Betul. Karena nggak mungkin penuntutannya berhasil kalau penyidikannya jelek ya. Betul. Iya. Nanti untuk ke depan ini ada RUU KUHP ini. Nah, itu saya nggak ikutan. Jadi kan bisa kasih masukan nih, Prof, terkait peran kita nanti, pentingnya peran kita apa memang nanti dibikin sama seperti yang Prof sampaikan. Nanti ada di prapenuntutannya kita masukkan dominus litisnya kuat di situ atau seperti apa, Prof? Ya, jadi gini, terus terang KUHP ini memang PR kita berikutnya sebagai negara hukum ya.
kalau hukum pidana materialnya sudah dibangun oleh bangsa kita dengan cukup susah payah ya sejak tahun 70-an, 80-an sampai sekarang, maka KUHP harus bisa mengakomodir, harus bisa menjalankan digunakan untuk menjalankan hukum pidana materialnya. Tapi bukan hanya itu, juga untuk bagaimana evaluasi kita terhadap perjalanan hukum acara yang kemarin, ada kekurangannya enggak, komunikasi, soal manajemen dan seterusnya. Antaranya juga untuk melindungi hak asasi manusia. Karena kalau misalnya gini contoh ya, penahanan lah, saya terus terang juga sangat terenyuh, sangat mengkritisi soal penahanan. Di negara-negara maju sekarang penahanan itu sudah sangat sangat memperhatikan HAM. Kalau tidak perlu ditahan ya nggak usah ditahan. Perkara-perkara yang tidak membahayakan jiwa, nyawa, atau orang yang dikhawatirkan betul-betul kabur dan sebagainya ya nggak usah ditahan. Ataupun ditahan juga bisa bentuknya penahanan rumah atau tahanan kota juga. Sekarang apalagi banyak alat-alat canggih, orang kemanapun bisa ketahuan dan sebagainya. Nah, sebetulnya untuk menjunjung tinggi HAM itu jangan sampai perkaranya itu jadi rumit, berbelit-belit, panjang dan seterusnya. Itulah saya kira salah satu juga yang perlu kita di dalam KUHP perlu kita titipkan kepada para penyusun atau pembahas. Saya sih gak ikutan. Walaupun gak ikutan tapi pasti Prof Toko tetap mantau nih, Bu. Betul. Ya, mantau tetap ya. Jangan ngasih masukan karena pasti banyak temannya Prof Toko di dalam perancang itu ya, Bu ya. Jadi kan narasumber kan. Prof tadi kan cerita civil law, common law itu dominus litis juga. Prinsip itu juga dipakai, diangkat. Saya terakhir 2004 kemarin saya ke Azerbaijan, Prof. Oh, Azerbaijan ya. Ikut convention. Civil law ya Azerbaijan ya berarti. Dia kan dari Rusia, Prof. Oh, Ada pengaruh dari Rusia. Socialist law. Ya, betul, socialist law. Nah, saya tanya, ternyata ini ketat banget di sana. Jaksa adalah penyidik dan dibantu oleh polisi dan PPNS. Baik. Jadi perannya kalau di sana bukan hanya penuntut tapi juga penyidik. Bukan, Prof. Itu jadi dari tadi yang sosialis ya, Prof ya. Itu juga dominus litisnya juga kuat di sana, Prof. Ya itu memang kalau di negara kita itu memang sejarahnya panjang lah ya. Dulu sebelum KUHP tentu di masa HIR jaksa itu memang memegang peranan yang sangat besar karena penanggung jawab penyidikan itu jaksa tapi dibantu oleh penyidik. Jadi penyidik lebih banyak membantu untuk mencari barang-barang bukti, alat-alat bukti dan seterusnya, yang mana jaksa yang akan, karena nggak mungkin jaksa untuk menangani banyak sekali kejahatan atau tindak pidana sehingga penyidik yang melakukannya secara faktual gitu ya, tapi yang menentukan arahnya pasal mana atau kemana atau ke policy untuk membawa perkara itu ke pengadilan atau tidak itu jaksa. Tapi kemudian setelah KUHP tentu ada perubahan ya kan. Nah di sini maksud saya adalah jangan sampai terkotak-kotak lah. Jadi seolah-olah jaksa udah nggak usah tahu menau lah soal proses sebelum penuntutan. Jaksa itu udahlah nuntut aja dan bukan begitu, karena ini satu kontinum menurut saya. Satu kontinum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan gitu ya. Jadi ini proses yang panjang. Jangan diartikan hanya sepenggal itu sih menurut saya. Jadi kalau menurut Prof sendiri terkait RKUHP kita dan peranan dominus litis jaksa itu RKUHP saja itu gimana, Prof? Terus terang tadi ya Dr. Neva dan Mbak Mega, saya memang dengar ya mengenai rancangan KUHP ini dan juga diskusi-diskusi yang terjadi, tapi saya minta maaf tidak terlalu tahu perkembangan detailnya bagaimana. Apakah konsep dari dominus litis itu masuk di ketentuan mana dan sebagainya, saya terus terang nggak tahu menau. Saya tidak tahu detailnya ya. Tetapi tadi menurut saya yang penting prinsip-prinsipnya tadi tuh ya, jaksa itu untuk menegakkan keadilan, membawa perkara pidana ke pengadilan, dia bukan hanya formalitas membawa berkas ke pengadilan, membawa terdakwa ke pengadilan, tapi dia harus tahu bagaimana penyusunan atau bagaimana bahan baku dari yang menjadi berkas dakwaan itu. Jadi dia jangan sampai tidak bisa mengarahkan, tidak tahu bagaimana ini ke depannya gitu. Intinya prinsipnya seperti itu. Gitu, Dr. Neva dan Mbak Mega.
Tadi Prof kan cerita tentang bahwa kita nih bisa mengajukan jaksa ya, jaksa bisa menghentikan, bisa ini tidak perlu ini perlu ini begitu kan. Itu kan di KUHP kita sebenarnya ada ya Prof ya, di pasal 139 itu ya Prof ya. Jadi selama ini ya kita pakainya itu gitu. Dan itu untuk efektivitas juga terkait saat ini kan Pak Jaksa Agung sedang menggiatkan, bukan sedang lagi, sudah berapa tahun, 4 tahun terakhir ini RJ gitu Prof. Restoratif Justice. Okay. Itu kan bagian dari fungsi kita juga ya Prof ya, Dominus Litis. Nah, saya ingin bertanya sama Prof supaya kita nggak teman-teman pendengar di sini juga mengetahui, kita suka rancu Prof terkait yang diskresi sama oportunitas Prof. Kami minta penjelasannya Prof. Saya masuk dulu di RJ tadi ya, karena itu menarik ya. Nah, restoratif justice ini seolah-olah satu, tapi terus terang gini, Indonesia sudah sangat over orang bicara soal RJ, sehingga ibaratnya nih, apapun makanannya, minumnya, titik-titik, apapun kasusnya, jawabannya RJ. Bukan seperti itu, karena RJ itu sebenarnya melengkapi conventional justice. Dia hanya bisa diterapkan untuk perkara-perkara tertentu, dengan subjek tertentu, dan proses tertentu. Dan secara universal sebetulnya RJ ini memang tidak ada definisi yang sama di seluruh dunia. Tapi praktek-praktek di masing-masing negara itu sebenarnya ada RJ itu. Nah, kalau saya baca nih, bacaan saya dari beberapa RJ yang diterapkan di berbagai negara, termasuk konsep seperti penal policy, mediasi penal dan sebagainya di Perancis, di Spanyol dan sebagainya. Di banyak negara yang saya teliti, ternyata memang jaksa memegang peranan penting dalam penentuan RJ. Apakah diselesaikan secara RJ atau tidak? Jaksa itu semuanya jaksa. Ada memang yang bukan jaksa, tapi untuk perkara-perkara yang kecil. Nah, jadi untuk perkara-perkara yang tidak terlalu besar gitu ada. Tapi pada umumnya dan jaksalah yang menggunakan atau menyelesaikan dengan RJ. Itu satu. Nah, yang tidak sama dengan RJ tapi ada kemiripannya sedikit, misalnya plea bargaining lah di negara-negara common law. Itu juga jaksa yang mengendalikan apakah yang bernegosiasi dengan tersangka atau terdakwa apakah perkara misalnya plea bargaining atau tidak atau terus maju ke pengadilan. Itu juga ya. Walaupun di sana tentu ada peran misalnya juri ya, grand jury misalnya ya. Ada, tetapi jaksa itu memiliki peranan penting, sehingga sebetulnya lebih dari 80% perkara kalau di Amerika itu dengan plea bargaining, dan jaksa di situ punya peranan. Nah, misalnya contoh yang lain dengan yang tadi saya sebut DPA, Deferred Prosecution Agreement, di Amerika, Inggris, Kanada, Spanyol, Kanada, Australia dan sebagainya, umumnya negara common law, atau NPA juga umumnya negara common law, itu juga jaksa. Kita ingat misalnya kasus Rolls-Royce yang sering keliru orang Indonesia, kadang-kadang dianggap itu Boeing, padahal bukan Rolls-Royce, itu jual mesin ke Garuda ya kan. Nah, itu mereka menyelesaikannya dengan DPA, itu jaksa juga gitu. Jadi ada praktek-praktek yang baik itu RJ atau model penyelesaian perkara lain di luar pengadilan, itu jaksa juga memegang peranan. Artinya mau dimajukan atau tidak gitu. Nah, tadi kalau Dr. Neva menyinggung soal opportunity dan diskresi tadi ya. Ya, itu saya kira satu hal yang penting ya, soal oportunitas. Memang masing-masing negara punya sistem, misalnya gini, ada yang punya sistem ya kalau perkara itu sudah komplit, sudah lengkap ya harus diajukan ke pengadilan misalnya ya. Nah, ada juga yang bukan begitu. Kalau ada kepentingan umum untuk memerlukan perkara itu diajukan ke pengadilan, barulah diajukan ke pengadilan, misalnya Belanda dan sebagainya. Nah, itu menarik juga saya kira untuk dibahas ya. Apakah, nah sekarang kan sudah mulai tidak selalu perkara itu diajukan pengadilan walaupun komplit, ya kan? Kalau di misalnya kita perhatikan beberapa penyelesaian tindak pidana di bidang perekonomian di Undang-Undang P2SK misalnya, yang dimana di situ ada peran OJK dan juga kemudian kejaksaan gitu. Jadi di situ tidak selalu perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan itu harus selalu melalui pidana. Bisa juga melalui administratif gitu. Ya. Tadi balik kalau ke RJ, memang kalau di RJ sendiri peran jaksa tuh memang sangat aktif banget kan Bu, apalagi kita juga sebagai penengahnya, sebagai mediatornya. Ibu udah berapa kali RJ Bu ngomong? Banyak banget. Banyak sekali, nggak terhitung lah. Jadi bisa dibukukan tuh Dr. Neva. Apalagi di pembelajaran ya. Jampidum ya Bu ya, banyak banget. Waktu di Garut dulu pernah juga
beberapa kali, banyak lah. Wow. Kalau memberi petunjuk ke polisi yang melakukan RJ kan polisi juga ada gitu, ada juga peran itu. Kalau saya jadi nanya, kalau mereka yang melakukan RJ ya, Bro, itu kita nggak tahu, nggak Bro. tahu, Kita ya. nggak tahu, Bro. Nah itu yang ini ya. Ya memang belum. Tapi kalau belum sampai kami yang kesana. melakukan RJ, Mereka kami tahu. kasih tahu, Iya, gitu, betul, kami tahu, betul. kami RJ loh, gitu. Iya betul. Kalau misalnya mereka yang RJ emang nggak ada laporan ke kami, tapi kalau kami yang RJ itu kita pasti memberitahu mereka. Ini sudah Malah kadang selesai menjadi loh, bagian ikut hadir gitu loh, Prof, ikut hadir dalam bagian apa namanya, kita musyawarah, ketika Tapi yang penting itu perdamaian. pengadilan harus tahu ya, sehingga Oh iya, itu pasti, Pasti. Prof. Karena surat tembusannya pun Ada ya? kita tembuskan ke pengadilan ya, Bu ya. Nah saya kira itu KUHAP ke depan juga harus mengakomodir itu, kan di KUHAP sekarang tidak ada RJ kan, ya kan? Jadi itu harus Ya, masuk betul. gitu. Ya, kita pakai yang pasal 139 itu loh, Prof. Kalau apa namanya, hasil penelitian, hasil berkas itu dikembalikan kepada jaksa kemudian menilai bahwa ini perkara sudah lengkap dan bisa memutuskan akan melanjutkan atau tidak melanjutkan di 139 KUHAP aja, Prof. Ya, artinya dengan KUHAP yang sekarang bisa digunakan, apalagi kalau KUHAP Nanti, yang akan datang lebih lengkap gitu ya, dilengkapi, bisa ya, menjadi ya. dasar hukum yang bagus. Kita ada perja juga ya tentang RJ, Peraturan Jasa Agung terkait dengan RJ. Gitu, Wow, Prof. luar biasa nih. Oke, Jadi, kita mantep ya. Mantep Dominus litis itu memang kita lah yang mengendalikan perkara supaya kita tahu dari awal sampai akhir. Jadi kalau sidang Mega nggak bingung lagi. Iya, bingung. Karena kadang Ngawang-ngawang. bingung. Halu Kok gitu, gini? Bro. Kadang Gini. tiba-tiba. Halu ya, Bro. Halu nih apa gitu kan. Jadi- Kasus pembunuhan ini apa ini ya. jadi jaksa bisa berperan dari mulai penyidikan sampai nanti di Sampai nanti di pengadilan. Jadi pengadilan. semuanya bisa lebih efektif dan lebih efisien juga ya, Bu ya, ke depannya gitu. Tapi sebetulnya kita juga nggak meninggalkan apa namanya tadi fungsi dari tidak meninggalkan masing-masing Oh, ya, iya, Prof ya, betul. karena pengalaman juga, Prof, kasus yang di Cirebon, Prof, yang mohon maaf almarhum Eki Vina yang kasus pembunuhan tersebut kan terpidananya melakukan apa namanya PK. Nah itu waktu saya di Jawa Barat saat jadi aspidum di sana, Prof, apa yang pertanyaan-pertanyaan dari PK mereka kan kita jawab ini, Prof ya. Nah itu kami kumpulkan, saya jaksa-jaksa yang sekarang ada yang di Cirebon, termasuk penyidiknya yang pada saat itu, Prof. Karena kan kita nggak tahu ini, Prof. Proses-proses itu seperti apa. Nah kita panggil sama-sama, kita menjawab bersama-sama. Jadi sebetulnya prosesnya mereka juga harus sampai selesai mengetahui ini, Prof, sampai eksekusi, sampai sudah tidak ada lagi. Itu bagus seperti itu, saya kira kan kerjasama yang bagus dari masing-masing lembaga yang memiliki fungsi tapi tidak meninggalkan kesatuan dari sistem peradilan pidana ini yang berusaha mencapai tujuan bersama gitu. Keadilan. Itu saya bicaranya idealis begitu ya. Beda memang kalau misalnya sudah profesor, apalagi guru besar UI. Tapi kalau kita kuliah, Prof, terus kita ke lapangan sidang, itu ilmu-ilmu yang teori nyambung kok. Itu muncul ya. Yuk ambil kuliah lagi. Siap, Bu. Ada Prof nih. Siap. Langsung daftar UI, Bu, besok. Keren. Diperhatikan. Atensi. Wah, luar biasa banget nih, kayaknya asik banget nih, Bu, kalau ngobrol sama Prof Topo tuh kayaknya kita nggak bisa nih, Bu, podcast hari ini aja. Gitu ya, lanjut ya. Kayaknya harus kita seri bikin berikutnya. Iya, bikin episode selanjutnya nih kayaknya. Siap. Baik, Prof, pertanyaan terakhir mungkin, Prof, sebelum kita melakukan penutupan. Tanggapan lebih ke harapannya Prof dengan RKUHP nanti akan datang dan perannya kejaksaan itu sendiri juga dominus litisnya itu sendiri. Boleh, Prof? Ya, kalau saya sih harapan saya pertama tentu, kalau saya sekarang lagi banyak berpikir soal hak asasi manusia, sehingga KUHP yang akan datang selain dia mengakomodir perubahan-perubahan di KUHP baru, kemajuan-kemajuan masyarakat, perkembangan masyarakat, perkembangan dalam berbagai perundang-undangan yang sekarang makin maju, ya, juga harus memperhatikan betul-betul hak asasi manusia sehingga berjalannya proses perkara pidana itu juga tidak berbelit-belit, tidak makin rumit, tidak membuat orang tergantung-gantung nasibnya. Yang berikutnya adalah agar tentu sekali lagi meningkatkan bagaimana peranan jaksa di dalam mengetahui perjalannya perkara, kualitas dari bahan yang berasal dari tahapan sebelum penuntutan,
Jadi ada 3 tahapan kalau SPP itu kan, adjudikasi, purna adjudikasi. Nah, jaksa bukan hanya berperan di tahap tengah-tengah antara pra-adjudikasi mau masuk ke adjudikasi, bukan di situ saja, tapi juga di tahap pra-adjudikasi jaksa punya peranan yang besar, karena tahap pra-adjudikasi amat sangat menentukan tahap adjudikasi itu, gitu. Itu saya kira sangat penting untuk kita perhatikan mengenai bagaimana konsep mengenai tadi master of the case, master of the suite ya, atau memanage kasus, mengontrol kasus itu menjadi penting bagi teman-teman kejaksaan. Itu saya kira. Wow, luar biasa ya Bu ya. Sekali. Jadi ada 2 tadi Bu katanya, supaya nanti penanganan perkaranya menjadi tidak berbelit-belit ya Prof. Dan yang kedua agar jaksanya menjadi aktif sebagai master of the case dari suatu perkara. Wah, luar biasa. Terima kasih mungkin Prof Toko ilmunya. Ya, sama-sama. Makasih sudah diundang di podcast yang keren ini. Iya. Nanti kita ketemu lagi mungkin ya Prof ya di podcast berikutnya sama Bu Neva juga. Luar biasa Dr. Neva. Mau belajar dulu nih. Baik, demikian podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Prof. Topo Santoso, atas ilmunya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di dalam podcast-podcast selanjutnya. Saya Mega Yulanda dan senior saya Neva. Sampai jumpa. Sampai jumpa.